Halo, assalamualaikum Mbak. Jumpa lagi bersama saya, channel Biado Ngawi. Video kali ini saya akan memberikan penjelasan antara perbedaan crossover aktif dan crossover pasif. Oke, sebelum lanjut ke videonya, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, oke, setelah di video sebelumnya saya sudah melakukan review, tes dan juga penjabaran tentang masing-masing crossover ya, crossover aktif dan crossover pasif. Sekarang saya akan memberikan kelebihan dan kekurangannya ya, serta perbedaannya antara crossover aktif dan pasif, terus kelebihannya kekurangannya seperti apa. Nah, oke, langsung saja ya kita ke inti videonya. Yang pertama adalah crossover pasif. Nah, ini yang baru saja kemarin saya buat videonya ya. Jadi untuk kelebihannya, crossover pasif ini tuh dia yang pasti lebih murah harganya daripada yang aktif. Lebih murah. Setelah itu dia lebih irit power ya. Kenapa irit power? Karena ini misalkan yang saya pakai ini kan 2W ya. 2W itu berarti 1 in 2 out. Outnya itu bisa 2, bisa tweeter dan juga woofer. Tergantung sih untuk outnya, tapi ininya 2 ya. Jadi ini satu power itu bisa mengeluarkan 2 nada, 2W, 2 woofer dan juga tweeter. Ada juga yang 3W. Yang 3W itu berarti tweeter, woofer, tweeter, middle dan juga woofer. Jadi satu in, satu power bisa menghasilkan 3 output suara. Sedangkan nanti kita bahas ya kalau untuk yang crossover aktif. Jadi dia lebih irit power ya, seperti itu. Nah, lalu untuk kekurangannya, yang pertama dari crossover pasif ini itu gainnya berkurang ya. Jadi kalau dibandingkan sama yang nggak pakai crossover pasif itu, kalau nggak pakai crossover pasif dia lebih loss suaranya. Kalau kita pakai crossover pasif itu dia gainnya agak berkurang sedikit, karena dia kan kehambat ya, suaranya kehambat kapasitor, kehambat induktor, ada juga yang kehambat resistor juga kalau yang rangkainya ada resistornya. Jadi gainnya lebih turun sedikit toh, tapi nah sebenarnya ya ya nggak apa-apa juga sih gainnya turun sedikit, yang penting kan suaranya bisa terbagi gitu, suaranya lebih enak. Kalau gainnya gede, kalau suaranya acak-acakan ya percuma gitu ya. Intinya itu tadi lah, gainnya lebih kecil sedikit atau lebih terhambat suaranya. Lalu yang selanjutnya dia settingannya paten ya. Maksudnya paten itu gimana? Jadi misalkan di tuning, misalkan disesuaikan ya titik potongnya itu dengan speaker kita. Ini saya bahas misalkan crossovernya itu memang benar-benar disetting ya, enggak asal bunyi. Misalkan disetting disesuaikan sama crossover kita, sama speaker kita, sama tweeternya, maka dia itu sifatnya permanen gitu. Misalkan dipakai untuk speaker lain, itu harus nyeting lagi crossovernya. Untuk ukurannya itu harus beda lagi. Seperti itu. Jadi dia lebih ke paten untuk settingannya itu. Nah, langsung kita ke crossover aktifnya ya. Yang pertama kita bahas untuk kelebihannya dulu. Jadi untuk kelebihan crossover aktif yang pertama itu dia bisa menambah gain ya, bisa menambah gain power. Kalau yang pasif tadi kan mengurangi sedikit. Kalau ini tuh dia bisa malah menambah gain. Karena apa? Karena dia ada IC-nya ya, ada IC-nya. IC kan komponen aktif, ada juga dia menggunakan setrum untuk bekerjanya, jadi bisa meningkatkan gain seperti itu. Kalau ini kan dia nggak pakai listrik kerjanya, secara pasif atau ya pasif. Kalau ini kan aktif pakai listrik, seperti itu. Lalu juga untuk
frekuensinya ya, titik potongnya itu dia bisa kita adjust sendiri. Di sini kan ada ada potensionya ya untuk mengadjust frekuensinya itu seberapa titik potongnya itu. Intinya bisa lebih ini kan paten ya. Jadi kalau kita udah setting segitu ya udah segitu, nggak bisa kita adjust lagi kecuali kita rombak nilainya lagi seperti itu. Kalau ini dia bisa kita tinggal putar-putar sesuka hati kita untuk menyetingnya. Beda speaker kan beda respon ya, beda respon. Jadi misalkan kita pakai speaker ini settingannya gini, pakai speaker lain settingannya gini. Nah, kalau yang pasif itu nggak bisa. Kalau sudah disetting untuk pakai speaker yang satu ya udah. Kalau mau yang pakai yang lain yang mereknya beda, tipenya beda, ya harus pakai crossover yang lain. Kalau pakai crossover yang sama juga bisa sebenarnya, tapi cuma asal bunyi gitu, nggak bisa bener-bener kita tahu titik potongnya yang pas gitu. Intinya seperti itu. Kalau sekarang untuk kekurangannya dari crossover aktif ini ya, crossover aktif ini itu dia lebih boros powernya boros. Jadi misalkan 1 ohm ya, misalkan kita mau ambil low misalkan, itu powernya harus satu power itu nanti menghandle khusus low. Terus di mid ya powernya juga harus 1 mid, terus high ya powernya high 1, terus subwoofer jadi powernya subwoofer 1. Jadi misalkan di sini outnya ada 4 ya, 4W, ini kan crossover 4W. Nah itu kalau kita mau pakai semua W nya, maka kita harus punya power 4 biji. Jadi low powernya sendiri, mid sendiri, high sendiri, subwoofer sendiri. Beda kalau ini tadi dia powernya 1 ya, bisa keluar 2 tweeter dan woofer. Ada juga yang bisa keluar 3 tweeter, mid dan woofer, seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau pakai crossover aktif ini powernya harus banyak ya, ya minimal disamakan dengan crossover W nya lah. Misalkan ini pakai 4W ya 4 titik powernya ada 4, itu baru bisa menghandle nada-nadanya masing-masing ya, seperti itu. Terus juga harganya yang pasti lebih mahal ya daripada crossover yang pasif ini. Kalau untuk yang crossover aktif ini ya, karena memang komponennya juga lebih banyak ya, ada boxnya, terus rangkaiannya, terus banyak lah pokoknya. Intinya yang aktif ini dia lebih mahal. Nah, oke, sebenarnya itu saja sih secara garis besarnya ya untuk kelebihan, kekurangan, dan juga perbedaan dari kedua crossover ini, crossover aktif dan crossover pasif. Intinya crossover itu dia untuk meng-cut atau memotong frekuensi tertentu yang kita inginkan. Intinya seperti itu, supaya nadanya itu bisa dia bisa memproduksi nadanya sesuai dengan speaker. Misalkan speaker mid ya, dia dipaksa atau dibuat untuk mid, bener-bener mid, nggak kemasukan low ataupun high. Terus kalau tweeter itu ya dia bener-bener disetting untuk mengeluarkan nada high, nada tweeter ya, nggak kemasukan nada mid, seperti itu. Jadi sepertinya intinya crossover itu lebih berfungsi memfungsikan speaker itu sesuai dengan fungsinya. Misalkan speaker untuk mid ya dia dipakai untuk benar-benar mid, jadi suaranya itu bisa lebih enak lagi, seperti itu. Masing-masing speaker disetting pakai frekuensinya sendiri, terus dipadukan, dinyalakan bersama-sama. Nah itu nanti suaranya akan ketemu lah intinya. Kalau nggak pakai crossover kan seperti video kemarin ya sudah saya buat, itu speaker midnya kadang masih masukkan high, untuk tweeternya kadang masih masukkan mid, jadi campur-campur suaranya itu nggak bisa. Untuk middle-nya nggak bisa benar-benar memproduksi middle, untuk high-nya juga untuk tweeternya nggak bisa benar-benar menghasilkan high.
jadi campur suaranya itu. Jadi ya itu tadi, kurang enak suaranya, kotor lah istilahnya, nggak bisa. Beda lah kalau kita pakai crossover itu, beda teman-teman. Ada juga yang pakai DLMS ya. DLMS itu untuk tingkatan profesional lah. Nanti mungkin next time akan saya buat untuk DLMS ya. Sekian dulu untuk video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, jos.